Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat, rahmat dan inayah Allah, pada saat ini Allah mentakdirkan kita semua untuk bisa hadir bermuwajahah, bermujalasah di majelis kajian tafsir Al-Quran. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Quran Suratul Mufassal atau surat-surat pendek. Dan sekarang kita akan coba mentadabburi, merenungkan surat Al-A'la. Surat Al-A'la adalah surat yang ke-87 dalam urutan mushaf. Surat ini ditempatkan oleh Allah di urutan ke-87. Adadul kalimat fi suratil A'la, jumlah kata dalam surat Al-A'la ada 72 kata. Adadul ahrufi fi suratil A'la, jumlah huruf dalam surat Al-A'la ada 293 huruf. Silahkan hitung lagi kalau tidak percaya. Mending percaya. Surat ini dinamai Al-A'la yang berarti zat yang maha tinggi atau zat yang paling tinggi. Ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ini salah satu min asma'il husna, salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Ada 2 ayat di suratil A'la, jumlah ayat dalam surat Al-A'la ada 19 ayat. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal surat ini. Karena surat ini adalah surat favorit yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada waktu sholat Isya dan juga biasa dibaca oleh Rasul pada waktu sholat witir. Surat ini diturunkan oleh Allah di Mekah atau sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, dan diturunkan nuzilat ba'da at-takwir, diturunkan setelah at-takwir, wa nuzilat qabla al-lail, dan diturunkan sebelum al-lail. Urutan tartib turunnya, tartib nuzulnya diturunkan setelah at-takwir dan sebelum al-lail. Kalau dalam mushaf setelah surat apa Pak? Setelah surat at-tariq ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Nah, kalau dalam urutan turun, urutan nuzul ini turun setelah surat At-Takwir. Setelah surat Idza Syamsu Kuwirat, qabla al-lail, sebelum surat al-lail. Surat ini adalah surat pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat beliau tiba di Madinah. Ini adalah surat pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat setibanya di Madinah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa pada saat Nabi dan para sahabat hijrah itu tidak bersamaan, Pak. Nuntut. Kenapa?
karena supaya tidak ketangkap oleh orang-orang kafir. Hanya Umar yang berani terbuka. Kalau Umar, siapa yang berani menghalangi jalanku untuk hijrah ke Madinah, kata Umar, akan aku tebas lehernya. Karena Umar mah kan dulunya jeger. Preman pensiun, Bu. Jadi dulunya preman, tukang bobok, tukang tarok, kemudian masuk Islam, sehingga karakter kerasnya itu ada, gitu. Tapi di dalam kebenaran. Nah, kata Al-Bara bin Azib, yang pertama kali datang dari sahabat Nabi ke Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair, Ibnu Ummi Maktum, itu yang pertama kali datang ke Madinah. Kemudian Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Sa'ad. Nah, ini orang-orang yang pertama datang ke Madinah. Summa ja'a Umar bin Khattab fi ishrina. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dengan membawa 20 pasukan, dengan membawa 20 orang. Dan Umar bin Khattab itu datang ke Madinah secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi dengan Abu Bakar itu sembunyi dulu di Gua Sur. Kemudian setelah diperkirakan aman, lalu berangkat ke Madinah dengan jalan zigzag, Pak. Bukan menggunakan jalan umum. Karena di sepanjang jalan itu sudah ditunggu, dijaga oleh orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi. Sehingga Nabi itu hijrahnya dengan jalan zigzag. Dan ketika ada yang bertanya pun, sampai Abu Bakar berbohong. Karena orang-orang ada yang mengenali Abu Bakar. Ini siapa yang bersama kamu? Kata Abu Bakar, ini petunjuk jalanku. Nah, maksudnya petunjuk jalan apa, Pak? Yang terpahami oleh orang yang ditanya, oleh orang yang bertanya, maksudnya petunjuk jalan itu gaib. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar bukan itu. Yang dimaksud oleh Abu Bakar, Nabi itu adalah petunjuk jalan kebenaran. Kenapa Abu Bakar berbohong? Karena kalau ketahuan, Nabi bisa dibunuh. Sehingga dilindungi dengan cara bohong tauriah, itu bohong yang dirukhsah. Jadi ada 3 bohong yang dirukhsah, Pak. Pertama, fil harbi, bohong dalam konteks perang. Ketika kita berhadapan dengan musuh nggak boleh jujur, jangan terlalu jujur, seperti menyebutkan asal tempat, arah tujuan, itu nggak boleh jujur. Nabi itu kalau mau berangkat ke utara bilangnya ke selatan. Kalau mau berangkat ke timur, Nabi bilangnya mau ke barat. Itu dalam konteks berperang, mengecoh musuh. Satu saat ketika Nabi datang ke satu tempat perang, kalau tidak salah perang Badar, Nabi bertanya kepada penduduk yang ada di situ, di mana mata air? Karena yang paling pertama dicari oleh Nabi dalam perang itu adalah mata air, supaya lebih mudah bersuci, minum, dan lain sebagainya. Kemudian ditunjukkan, dan orang ini balik bertanya, Anda dari mana? Kata Nabi, ana minal ma. Saya itu dari alma. Alma itu apa, Pak? Air, ya. Alma'u itu air, Bu. Saya dari air. Maka kemudian orang yang bertanya itu balik nanya, alma fil Irak au fil Basroh. Apakah alma di Irak atau alma di Basroh? Jadi nampaknya alma'u itu ada nama yang dijadikan tempat, ya. Ada tempat-tempat yang diberi nama alma. Maka Nabi langsung pergi tidak menjawab. Karena yang dimaksud oleh Nabi minal ma'i itu bukan tempat, tapi aku ini dari air mani, gitu. Nah, kenapa tidak jujur? Karena itu mau perang, ngecoh musuh. Jangan sampai dia melaporkan kepada musuh, nah Muhammad dan kawan-kawan berada di tempat ini. Nah, Rasulullah jalan zigzag, sembunyi-sembunyi, tapi Abu Bakar terbuka, Umar terbuka.
Rasulullah jalan jigjag, sembunyi-sembunyi ditemani Abu Bakar, tapi Umar mah terbuka dengan membawa 20 orang sahabat. Kemudian datanglah ke Madinah, dan kata Al-Bara bin Azib, aku tidak melihat bagaimana bahagianya para penduduk Madinah ketika Nabi datang, hingga aku melihat kebahagiaan anak-anak dan kaum wanita, seluruh sahabat bahagia dengan kedatangan Rasulullah. Famaja'a hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la, dan tidaklah Rasulullah datang kecuali hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la, sehingga aku membacakan surat sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mislaha, dalam beberapa surat yang lain. Nah, jadi sahabat langsung membacakan surat ini, disetorkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga mengajarkan surat ini untuk mengenalkan kepada masyarakat Madinah siapa Tuhan yang harus disembah. Karena di surat Al-A'la ini Allah menjelaskan tentang sifat dirinya. Kemudian yang kedua, surat ini juga termasuk surat pilihan yang biasa dibaca oleh Rasulullah dalam sholat, yaitu pertama, surat Al-A'la biasa dibaca dalam sholat Isya. Di sholat Isya itu Nabi biasa membaca surat Al-A'la, surat Wasyamsi Waduhaha, dan surat Wal-Laili Idza Yaghsha. Atau surat-surat yang mengandung kata samawat, surat-surat samawat, artinya surat-surat yang membicarakan tentang kemegahan kekuasaan alam langit. Itu surat yang biasa dibaca Nabi dalam sholat Isya. Kemudian surat Al-A'la juga biasa dibaca oleh Nabi dalam sholat Id, dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Kenapa? Karena dalam surat ini lengkap, walaupun singkat, tapi surat ini lengkap. Menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian mengarahkan, mengajak kepada manusia untuk bertafakur tentang penciptaan dirinya, alam raya, dan juga mengajak kepada manusia untuk membersihkan diri. Jadi isinya lengkap walaupun pendek. Kemudian surat Al-A'la juga suka dibaca oleh Rasulullah dalam sholat witir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah Ummul Mukminin, kana yaqra'u fil witri. Rasulullah biasa membaca dalam sholat witirnya, pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Malah suka ditambah, Bu, dengan muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi di rakaat terakhir witir, kalau Bapak Ibu witir 3 rakaat, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga boleh 3 surat. Trikul. Nah, surat favorit Bapak Ibu ya. Di rakaat terakhir 3 surat sekaligus. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini keutamaan surat Al-A'la ini. Jadi surat itu dijadikan surat paket yang biasa dibaca oleh Rasul dalam sholat. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam 1 rakaat kita boleh membaca beberapa surat. Nah, misalnya Bapak bermakmum, oh ini imam panjang, belum selesai-selesai, jangan ngelamun Pak, nambah lagi surat baru gitu. Karena kadang di sholat sir itu ada imam yang suka baca panjang, makmumnya pendek, kemudian ngahuleng. Nah, padahal sebenarnya isi dengan membaca surat lain, terus bertambah, ditambah lagi sampai ruku gitu. Sabbihisma rabbikal a'la.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ayat ini turun. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW memerintah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi SAW agar surat ini dibaca di dalam sujud. Disebutkan dalam banyak hadis, lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu surat Al-Waqiah ayat 74 dan 96, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan sabbihisma rabbikal azim itu bacaan dalam rukukmu. Kemudian falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la yaitu surat Al-A'la ayat 1, qala, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan surat ini, ayat ini bacaan dalam sujudmu. Nah, tapi karena dalam ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran, maka kemudian ditakwil oleh Nabi dengan doa fasabbih bismi rabbikal azim menjadi subhana rabbiyal azim. Subhana itu dari kata fasabbih bismi rabbik. Subhana dari kata fasabbih, Rabbi dari bismi rabbik, al-azim tidak dirubah. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian surat Al-A'la ayat 1 ditakwil jadi subhana rabbiyal a'la. Subhana dari sabbihi, rabbi dari isma rabbik, al-a'la tetap. Subhana rabbiyal a'la itu dari sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi doa dalam ruku dan sujud itu doa takwil, Bu. Tafsir dari ayat Quran ditafsirkan menjadi doa. Karena di dalam ruku, di dalam sujud itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, demikian juga ketika kita membaca doa yang panjang, doa sujud yang panjang yang dibaca oleh Nabi terus menerus setelah turun surat itu sampai wafat, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini juga diperintah supaya dibaca dalam ruku dan sujud. Dan kemudian ditakwil oleh Nabi menjadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini mah lengkap, ada tahmidnya. Jadi ada tahmidnya di situ. Maka itulah doa yang paling utama, tasbih yang paling utama dibaca di waktu ruku dan sujud. Berapa kali membacanya? Tidak ada batasan, Pak. Kalau Rasulullah katanya kebiasaannya menurut perkiraan, ini bukan kepastian, menurut perkiraan sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu diperkirakan ketika ruku dan sujud membaca tasbihnya sampai 10 kali. Dan itu yang saya coba hitung juga ketika sholat di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, rata-rata imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu membaca tasbihnya itu sampai 10 kali. Allazi khalaqa fasawwa. Siapa Allah itu? Siapa zat yang maha tinggi itu? Allazi khalaqa fasawwa. Zat Allah yang maha tinggi itu adalah zat yang menciptakan. Allazi khalaq. Zat yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi allazi khalaqa, zat yang menciptakan, bukan hanya menciptakan manusia, tapi allazi khalaqal khaliqah. Allazi khalaqa ay allazi khalaqa khaliqah.
Zat Allah itu adalah yang menciptakan seluruh makhluk, seluruh alam raya ini. Fasawwa, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Artinya menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Seperti disebut dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Coba, ada nggak makhluk yang lain yang seganteng, secantik manusia? Nggak ada itu, Pak. Kita itu sudah diciptakan dengan bentuk terbaik, ya. Apalagi kalau dirawat, ya, badan kita. Nah, dengan alamiahnya saja itu sudah terbaik, ya. Nah, coba misalnya kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia yang asalnya dari sulalah, dari sari-sari tanah, kemudian diserap, dimakan oleh manusia dalam bentuk makanan tumbuh-tumbuhan, ya. Dimakan melalui buah-buahan yang diserap dari bumi, yang diserap pohon, ada yang dimakan dari lalabannya, kemudian menjadi sperma, setelah itu menjadi alaqah, setelah itu menjadi mudghah, setelah itu menjadi tulang, dan dibungkus dengan daging, terbentuk seperti ini, Bu. Nah, ini di perut ibu ini. Ganteng, weh. Siapa yang menciptakan ini? Apakah Bapak Ibu ikut andil menciptakan ini? Terima beres, Pak. Usaha Bapak hanya selesai sampai di situ. Dan selanjutnya Allah yang ngurus. Kita terima beres. Dan kemudian bro lahir gara ranteng, ya Pak. Cara rantik. Setelah ganteng, cantik, sombong, weh. Jadi apa hak kita sombong? Karena kegantengan, ketampanan, kecantikan itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah disombongkan, gitu. Dan bukan hanya itu, ciptaan-ciptaan Allah yang maha sempurna, yang maha cantik itu juga Allah ciptakan dalam bentuk wujud-wujud makhluk binatang. Coba, ini ada nggak yang bisa menciptakan makhluk secantik ini, Bu? Burung yang sangat indah dan modis, ya Bu. Nah, ini modis, Bu. Dan bisa menjadi inspirasi ibu kalau nanti Agustusan. Perpaduan warna merah, kuning, hidung, putih, pokoknya gagah ya Pak. Dan gambar-gambar, desain, perpaduan warna itu warna-warna terbaik adalah warna-warna alam. Kemudian Allah menciptakan kuda, tidak ada yang bisa menciptakan makhluk sehebat ini. Kemudian burung, khalaqa fasawwa, Allah ciptakan kemudian sempurnakan. Allah mensempurnakan ciptaannya artinya menciptakan dalam wujud terbaik. Nah, ini termasuk bukti-bukti kekuasaan Allah. Luar biasa, Pak. Kalau ditafakuri, semua makhluk-makhluk ciptaan Allah itu Allah ciptakan khalaqa fasawwa, beliau zat Allah adalah yang menciptakan seluruh makhluk kemudian menyempurnakan penciptaannya. Dan setelah sempurna, wallazi qaddara fahada, Allah itu juga yang menentukan takdir-takdirnya. Jadi semua kita itu ada takdir, ya. Burung, kuda, kemudian bumi, langit, matahari, semua ada takdir, termasuk juga manusia. Dan kita tinggal menapaki, menjalani takdir itu. Malah saya baca dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah menyampaikan, innallaha qaddara maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar atau takdir-takdir seluruh makhluknya
qabla ayakhluqas samawati wal ar, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, yaitu dalam jangka waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ada. Sampai di dalam Quran disebutkan termasuk daun yang kering yang jatuh di malam hari, apakah itu jatuh di atas tanah yang kering ataukah jatuh di atas tanah yang basah seperti sekarang di musim hujan, itu sudah ada takdir-takdirnya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka disinilah perlunya ada kepasrahan kita, beriman terhadap takdir dan ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah itu fahada, kata Allah, lalu aku memberi petunjuk. Memberi petunjuk di sini maksudnya Allah memberi petunjuk jalan kebenaran, Allah juga memberi petunjuk jalan kebaikan. Wahadainahu najdain, seperti disebut dalam Al-Quran surat lain, wahadainahu najdain. Setelah Allah mentakdirkan, menetapkan takdir manusia, Allah beri petunjuk 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Hadal insan lisyaqawah, manusia diberi petunjuk ini jalan kecelakaan. Wahadal insan lissa'adah, kemudian Allah juga memberi petunjuk kepada manusia ini jalan keselamatan. Jadi sudah ada petunjuknya. Kalau ingin celaka, nah ini jalannya, ikuti. Modelnya siapa? Fir'aun, Namrud, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kalau mau celaka, sok silakan ikuti orang-orang itu. Itu orang yang sudah menapaki jalan kecelakaan. Kemudian kalau ingin selamat, ikuti jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu jalan siapa? Jalan para nabi, jalan para syuhada, dan jalan para sholihin. Kalau kita ingin selamat, ikuti nabi, ikuti para sahabat, ikuti orang-orang soleh, orang-orang yang berpegang teguh terhadap tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian wahadal an'am limarotiha, dan kemudian Allah juga memberi petunjuk kepada binatang-binatang padang-padang rumput tempat pengembalaannya. Nah, dari mana binatang tahu ini makanan saya, rumput ini bukan? Nah, Allah yang mengarahkan, Allah yang memberi petunjuk terhadap binatang itu. Walladzi akhrajal mar'a, kata Allah, dan Allah itu adalah zat yang menumbuhkan rumput-rumput. Yang dimaksud menumbuhkan rumput-rumput itu adalah bukan hanya rumput, tapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, walladzi akhrajal mar'a ay min jami'is sunufin nabatat wazzuru. Allah itu yang mengeluarkan, menumbuhkan rumput-rumput, yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang ada di muka bumi. Itu Allah semua yang menumbuhkan. Dari tanah yang sama, airnya sama, pupuknya sama, tapi tumbuh pohon-pohon dan biji-bijian yang bermacam-macam. Ibu nanam di satu pot benih cabai, benih tomat, kemudian tumbuh. Kira-kira rasanya saling mempengaruhi nggak, Bu? Tomat jadi agak pedes karena barengan dengan pohon cabai. Cabai jadi rada asam karena bareng dengan pohon tomat atau belimbing. Ternyata tidak gitu. Itu masing-masing saja. Nah, ini siapa yang menumbuhkan ini? Tumbuh di tanah yang sama, air hujannya sama, pupuknya sama, tapi tumbuh biji-bijian yang berbeda-beda. Dan kemudian dari perbedaan ini bersatu di satu tempat yang namanya coet. Dibikin sambal dan melahirkan rasa yang nikmat ya Bu ya. Nah, coba ini yang menumbuhkan rempah-rempah ini macam-macam ini siapa?
Kata Allah, wallazi akhrajal mar'a. Allah itulah yang menumbuhkan macam-macam tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Faja'alahu gusa'an akhwa. Lalu kemudian setelah tumbuh, menghijau, berbuah, faja'alahu gusa'an ahwa. Lalu Allah jadikan rumput-rumput itu kering menghitam. Nah, artinya di sini ada yang dipotong ya. Allah menumbuhkan, setelah tumbuh kemudian menjadi hijau ya. Dan setelah hijau kemudian menjadi kering, dan setelah kering menghitam lalu mati. Nah, siapa yang menumbuhkan hingga bumi ini menjadi segar, terlihat rumput hijau, buah-buahan banyak, alam segar, tapi kemudian lambat laun menguning. Setelah menguning kemudian menghitam dan mati. Nah, siapa itu yang menghijaukan, menguningkan dan mematikan? Itu semua Allah. Dan ini gambaran hidup kita. Kita juga sama. Kita asalnya tidak ada, kemudian muncul, digambarkan seperti bulan ya, seperti bulan. Pertamanya bulan sabit, kemudian membesar menjadi purnama. Dan setelah purnama mengecil, kemudian hilang bagai fata morgana katanya. Manusia juga seperti itu Pak, lahir ke alam ini lucu ya, bagaikan bulan sabit. Kemudian setelah itu remaja, dewasa, ganteng, cantik seperti bulan purnama. Dan kemudian lama-lama mengecil, lama-lama meredup, ketampanannya jorep parem Pak. Coba Bapak Ibu ganteng tuh sampai umur berapa? Sampai 40 tahun. Itu pun kalau dirawat Pak. Kalau tidak dirawat mah wah 40 tahun terus mulai ada perubahan-perubahan ya. Lihat cermin itu kapan ngolotan anak. Rambut sudah mulai memutih. Nah, itu siapa yang menjadikan siklus alam ini? Walladzi akhrajal mar'a. Allah lah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian faja'alahu gusa'an ahwa, lalu menjadi kering, lalu menghijau, menguning, kering, kemudian mati. Nah, ini peringatan dari Allah agar kita merenungkan apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang terjadi di alam sekitar kita. Nah, kemudian selanjutnya Allah juga mengingatkan tentang kenikmatan yang hakiki. Apa kenikmatan hakiki itu? Kenikmatan yang hakiki itu adalah Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Kata Allah, sanuqri'uka fala tangsa, wahai Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, fala tangsa, maka dijamin kamu tidak akan lupa. Jadi Rasulullah mah enggak lupa Al-Quran. Dan sekalinya lupa itu bukan karena Nabi barho seperti kita. Belajar barho, bubar poho katanya gitu. Yang lebih parah belum bubar sudah poho. Nah, bukan berarti Nabi telmi atau barho. Nabi lupa itu sengaja dilupakan oleh Allah. Untuk apa? Tatbikus syariah, penetapan syariat. Seperti pada satu saat Nabi sedang mengimami sholat. Kalau tidak salah sholat Isya. Dan Nabi membaca salah satu surat, kemudian tiba di ayat yang Nabi ragu. Ini teh apa bacaan ragu. Dan kemudian Nabi langsung memutus bacaan. Setelah selesai salam, melihat di belakang ada Umar. Apakah kamu tadi ada ketika aku lupa? Ada. Kenapa tidak memberitahu? Nah, nampaknya Umar belum tahu caranya, kalau imam lupa diam aja. Padahal Umar pun hafal surat itu. Nah, jadi lupanya Nabi ini untuk tatbikus syariah, menetapkan syariat. Sama seperti Nabi pernah lupa sholat duhur 2 rakaat, Pak. Pas 2 rakaat salam, langsung nyender di tiang masjid dan tiduran seperti orang marah katanya. Maka semua sahabat bingung. Tapi tidak ada yang berani bertanya kepada Nabi. Dan saat itu Abu Bakar lah yang berani bertanya ke Nabi. Ya Rasulullah, apakah
sholat ini sudah berubah. Jadi sahabat menduga nampaknya sholat duhur jadi 2 rakaat. Alhamdulillah. Dari 4 menjadi 2. Apakah sholat duhur sudah berubah jadi 2 rakaat? Kenapa? Tadi Anda sholatnya 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya kepada seluruh sahabat, benarkah aku sholat 2 rakaat? Iya. Lalu Nabi menambah 2 rakaat, setelah itu menutup dengan sujud sahwi. Nah, itu solusi syariahnya. Karena Bapak Ibu suka lupa, maka dicontohkan oleh Nabi, ada petunjuk. Nah, sebenarnya Nabi itu cerdas. Apa yang diterima oleh Rasul itu ada jaminan, fala tangsa. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, fala tangsa, tidak akan lupa. Ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, fala tamsa, tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Jadi lupanya Nabi itu dikehendaki oleh Allah, bukan karena lemah akalnya, bukan karena lemah kecerdasannya. Yang tujuannya adalah tatbiqus syariah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan Allah itu mengetahui yang terang dan juga yang tersembunyi. Nah, pada satu saat ketika Nabi menerima wahyu, Nabi itu mengikuti bacaan Jibril, Pak, karena takut tidak hafal. Sebab kalau tidak hafal, kalau sampai lupa ayat Quran, susah nanyanya. Mau nanya kemana? Jibrilnya sudah ke langit. WhatsApp belum ada, bagaimana nanyanya? Maka Nabi kemudian mengikuti bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umpamanya sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawa, alladzi khalaqa fasawa. Kumat kamit. Lalu kata Allah, "Hai Muhammad, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih." Jangan kau gerak-gerakan lisanmu karena terburu-buru mau hafal. Karena inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami juga yang akan menjaga pada hafalan dan ingatanmu. Jadi Nabi mas sudah ada jaminan dari Allah tidak akan lupa. Kalau lupa illa masya Allah. Lupanya Nabi dikehendaki oleh Allah. Tujuannya apa? Tatbiqus syariah, untuk menetapkan syariat. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, dan Allah Maha mengetahui yang nampak dan juga yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Kata Allah, dan kami akan memberi jalan kepadamu, taufik kepada jalan yang mudah. Setelah Allah menciptakan kita dengan ciptaan terbaik, menyediakan fasilitas alam raya makhluk dengan ciptaan terbaik, kemudian memberi petunjuk yaitu Al-Quran, memberi Al-Quran, wa nuyassiruka lil yusra, dan setelah itu kami akan memberi jalan kepadamu, taufik kepada jalan yang mudah, yaitu jalan agama. Jadi agama yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama yang mudah jika dibanding dengan agama sebelumnya. Jadi Islam itu agama yang wasatiyah, agama yang aturannya pertengahan, tidak berat dan juga tidak ringan, tidak terlalu berat tapi juga tidak ringan gitu. Kalau ajaran-ajaran dulu itu berat-berat, seperti sholat setiap malam, saum terus-terusan selang sehari. Kalau taubat harus bunuh diri, itu zaman dulu. Kalau sekarang setiap tobat bunuh diri nampaknya udah nggak ada orang di dunia ini. Habis karena pendosa semua. Nah, maka kemudian syariat itu diringankan. Jadi nuyassiruka lil yusra ay nusahilu alaika af'alal khair wa aqwalahu wa nusyari'u laka syar'an. Allah mudahkan untuk menempuh jalan yang mudah, untuk melakukan kebaikan dan mengucapkan hal-hal baik, dan kami memberi syariat dengan satu syariat yang memiliki karakter satu, kata Allah, sahlan. Syariat ibadah yang disyariatkan kepada kita itu mudah. Coba, apa ibadah yang sulit, Pak? Adakah ibadah yang sulit? Nggak ada, Pak. Sholat ini gampang.
Kenapa harus sambil berdiri? Bagi yang sehat. Sambil berdiri, berangkat ke masjid, bagi yang sehat, berjamaah. Bagi yang sakit bagaimana? Duduk, bisa sambil duduk. Kemudian yang tidak bisa duduk, berbaring. Yang tidak bisa berbaring, terlentang. Terlentang pun tidak bisa sholatkeun. Jadi agama Islam ini mudah. Saum berat nggak Pak? Tidak berat. Saum itu diperintahkan kepada orang yang sehat. Kalau sakit, tidak perlu saum. Kalau sakit ada harapan sembuh, bisa dikodok. Kalau sakit tidak ada harapan sembuh, difidyahan. Tiap hari membayar fidyah. Fidyah pun tidak mau, fidyah pun tidak mampu, dibebaskan. Tidak perlu bayar fidyah. Jadi agama itu mudah. Haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Jihad fisabilillah hanya bagi orang-orang yang sehat. Orang yang sudah jompo, yang sudah tua, yang lemah, yang sakit-sakitan, tidak diperintahkan untuk jihad fisabilillah. Nah, demikian juga hukum-hukum syariat yang lain dalam persoalan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan, itu tidak ada hukum yang sulit. Sahlan, hukum Islam itu syariatnya mudah. Samhan, penuh toleransi. Mustaqiman, lurus. Adlan, bersifat adil. La iwaja fihi wala haraj wala usrun. Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang berat, dan tidak ada kesulitan. Ini karakteristik ajaran Islam. Oleh karena itu, kata Allah, fazakir. Oleh karena itu, maka berikanlah peringatan olehmu Muhammad. Sampaikan ajaran Islam ini kepada orang lain. Inna fa'ati zikro, jika peringatan itu dinilai bermanfaat. Nah, di sini bimbingan etika dalam berdakwah itu apabila dakwah itu dianggap bermanfaat untuk orang tersebut. Artinya dalam dakwah harus ada metode, Pak. Tidak boleh dakwah itu memaksakan diri. Kalau orang yang sudah tidak mau menerima dakwah kita, jangan dipaksa. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, ma anta bimuhdasin kauman hadisan la tablughuhu uquluhum ila kana fitnatan li ba'dihim. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah kamu menceritakan satu hadis kepada satu kaum atau satu masyarakat yang akal mereka masih belum dapat mencerna apa yang kamu sampaikan, kecuali hal itu akan menimbulkan fitnah, kesalahpahaman di tengah-tengah mereka. Kemudian kata Ali, atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi ini metode dakwah ya. Metode dakwah itu sampaikan pesan itu sesuai dengan akal mereka. Kalau sekiranya belum bisa mengejar ajaran atau pemahaman yang tinggi, jangan langsung dikasih pemahaman yang berat-berat, yang ringan-ringan saja dulu. Karena kalau pemahaman yang berat diberikan sebelum dia faham, nanti akan menimbulkan fitnah dan malah Quran akan dicemoohkan. Saya zakaru mayakhsha, insya Allah, kata Allah, orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran ini. Wa yatajannabuhal asqa, dan sebaliknya orang yang kafir akan menjauh. Jadi dengan dakwah ini, orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah, insya Allah akan menerima dakwah kita dengan mudah. Sebaliknya orang yang al-asqa, orang yang kafir, dia akan menjauh. Dan orang kafir itu sudah disediakan tempatnya, allazi yaslan narul kubro, dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang besar. Kubro itu besar. La yamutu summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di dalam neraka orang kafir tidak hidup, tidak mati. Maksudnya disebut hidup, dah hidup mah bukan begitu. Hidup itu harus ada kenikmatan, itu namanya hidup ya. Ada kebahagiaan, itu namanya hidup. Di neraka ada kenikmatan enggak? Enggak ada. Ada kebahagiaan? Tidak ada. Itu bukan hidup ya. Kemudian wala la yamutu, juga tidak mati.
disebut mati juga tidak. Sampai dikatakan dalam Quran, kematian mengancam dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah, tapi nggak bisa mati. Kenapa nggak bisa mati? Karena dia merasakan azab Allah yang sangat keras. Jadi dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sekeras-kerasnya, nggak mati-mati. Dan ini cukup mengerikan ya. Dan ternyata model siksaan seperti itu, kalau kita baca beberapa hadis, itu hanya khusus untuk orang-orang kafir saja. Ya, alhamdulillah. Karena orang mukmin juga tidak menutup kemungkinan ada yang mampir ke neraka. Tetapi sebagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman ketika di dunia, seperti dalam kasus Ashabul Ukhdud, ada orang yang dilempar-lemparkan di zaman dulu, dibakar ke dalam parit yang sudah dinyalakan api karena bertauhid kepada Allah, tapi sebelum sampai terbakar badannya dengan api, dimatikan. Sehingga dia tidak merasakan panasnya sengatan api. Nah, katanya orang-orang mukmin ketika harus transit dulu di neraka, Bu, insya Allah orang mukmin mah dimatikan di nerakanya. Dan kemudian dibakar sampai gosong. Setelah gosong kemudian nanti dihidupkan lagi. Terus renghek gitu. Sudah bersih baru kemudian diangkat dan dihidupkan lagi. Nah, ini hadisnya saya baca dalam beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Amma ahlun nar allazi hum ahluha." Adapun penduduk neraka yang memang benar-benar ahli neraka, la yamutuna wala yahyun. La yamutuna wala yahyun. Mereka tidak bisa mati dan juga tidak hidup karena hidup dalam siksaan yang berat. Wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah, adapun orang-orang yang dikehendaki mendapatkan rahmat, fayumituhum finnar, maka ketika dimasukkan ke neraka itu dimatikan. Fayudkhulu alaihimus syufa'a, lalu setelah dimatikan masuklah, diizinkanlah masuk kepada mereka as-syufa'a, para pembela-pembelanya, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah masuk surga lebih dulu, nanti diizinkan untuk membela mereka. Dalam riwayat lain ada bahasa seperti ini. Fayumituhum imatatan hatta saru fahman. Lalu dimatikan benar-benar mati sampai menjadi arang. Atau bahasa kita mah sampai tutung, renghek, dibakar. Kemudian uzina fis syafa'ah, setelah itu diizinkan untuk mendapat syafaat, faji abihim dobair ay jamaat, maka kemudian dikeluarkanlah dari neraka berkelompok-kelompok, lalu kemudian dimasukkanlah ke dalam sungai kehidupan, nahrul hayat fil jannah, sungai kehidupan di surga. Lalu fayan butu nabatal habbah takunu fi hamilis sail, tumbuhlah anggota badannya seperti biji yang terbawa banjir. Nah, sekarang misalnya banjir membawa biji, diam di satu tempat, lalu kemudian tumbuh. Seperti eceng gondok mungkin ya Bu ya. Nah, seperti itulah proses bagaimana Allah menghidupkan manusia setelah dimatikan beberapa lama di dalam neraka. Jadi setelah membaca hadis ini, alhamdulillah. Dimatikan, dibersihkan di neraka, tapi dimatikan supaya tidak merasakan bagaimana dahsyatnya siksaan neraka, dibakar sampai gosong, lalu kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, lalu dihidupkan lagi. Jadi ayat yang mengatakan allati yaslan narul kubro summa la yamutu fiha wa la yahya, orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dan dia tidak bisa hidup, tidak bisa mati, ini hanya untuk orang kafir. Orang-orang yang insya Allah akan mendapat rahmat itu ketika harus transit dulu dimatikan. Lalu setelah selesai masa penghukuman kemudian oleh Allah dihidupkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita cukupkan sampai ayat 13 ya, karena sudah siang, dan insya Allah
Di Sabtu yang akan datang kita sambung dari ayat 14 sampai dengan 19, yaitu tentang siapa orang yang paling beruntung dalam pandangan Al-Quran. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan, dan sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan atau diperjelas atau disampaikan, dipersilahkan. Mangga Kak Pak Wawan heula nya. Pak Wawan mah biasa pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita Allah berikan dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Ustadz. Alhamdulillah. Dan bisa kita sama-sama mengikuti kajian taklim di Masjid Baitur Ruhyat. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz. Tadi lupa. Barangkali mungkin ini pun penting bagi para imam yang biasa suka menjadi imam di sholat Isya, dan termasuk Pak Jainal ini Ustadz, sholat Isya. Pertama itu di rakaat pertama barangkali ya Ustadz ya, untuk Al-A'la itu yang biasa Rasul bacakan. Dan kemudian surat lainnya tuh apa tadi gitulah ya. Barangkali mungkin bisa diulang. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua terkait dengan kunut nazilah, bahwa Ustadz pernah menyampaikan kunut nazilah sekalipun di Gaza ini masih juga terus berkecamuk, bahkan lebih hebat lagi serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Tetapi kunut nazilah hanya dibacakan selama 1 bulan saja gitulah ya. Padahal perangnya masih terus berlangsung. Nah ini barangkali mungkin juga ada suatu keterangan atau contoh dari Nabi bagaimana lah gitu. Yang berikutnya, karena ini yang tadi tidak ada, yang berikutnya kita kenal ada beberapa saum sunat. Ada Senin Kemis, ada pertengahan bulan 3 hari, ada juga saum Daud selang hari. Saum sehari, buka sehari. Nah di antara saum sunat seperti tadi, mana yang paling baik lah barangkali begitu Ustaz. Itu saja dulu sementara untuk 3 pertanyaan. Ya. Nanti masih akan menyusul. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Diborong. Yang pertama, Sabbihisma rabbika a'la itu biasa dibaca di waktu sholat Isya. Nah, tempatnya di mana? Nah, fi raqatil ula ya. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la dibacakan fi raqatil ula, di rakaat pertama. Kemudian yang keduanya wasyamsi waduhaha. Nah ini wasyamsi waduhaha atau walaili idza yagsha. Jadi pertamanya Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian digabung dengan wasyamsi waduhaha. Atau bisa saja wasyamsi waduhaha rakaat pertama dan walaili idza yagsha. Karena sebenarnya Rasulullah itu suka bervariasi gitu. Dan intinya di dalam sholat Isya itu disunahkan membaca surat-surat samawat. Samawat itu jama dari samaun, berarti langit. Maksudnya surat-surat langit itu adalah surat-surat yang di awal-awal surat itu Allah menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaannya yang ada di langit. Misalnya At-Takwir itu juga as-samawat, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Jadi ayat-ayat yang menceritakan tentang makhluk-makhluk langit itu disunahkan dibaca pada waktu sholat Isya. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu berdoa karena ada bencana besar. An-nazilatus syadid. An-nazilatus syadid lil Islam wal muslimin. Ada bencana besar yang menimpa kepada Islam dan
kaum muslimin. Ya. Bukan hanya terhadap Islamnya, tapi juga terhadap kaum muslimin. Dan umat Islam menganggap ini adalah hal yang serius. Seperti yang pernah terjadi di masa lalu, ketika pertama hijrah, sahabat banyak yang dibunuh. Ketika mau berangkat ke Madinah, dibunuh di jalan. Maka Nabi saat itu kunut nazilah, mendoakan keselamatan kaum muslimin dan juga mendoakan kecelakaan untuk orang kafir. Kemudian yang kedua pada saat perang Uhud, ketika banyak suhada Badar yang terbunuh, 70 orang sahabat yang paling utama terbunuh termasuk Hamzah. Saat itu Nabi kunut nazilah. Dan kemudian yang ketiga, ketika peristiwa Ri'lin dan Dakwan, yaitu 70 orang hafid Quran yang diminta oleh orang kafir dengan alasan kirim kami para hafid Quran, kami akan belajar Quran. Bahagia luar biasa Pak, diminta seperti itu. Namun ternyata sampai di sebuah tempat bernama Bi'ru Ma'unah dibantai, dibunuh. Maka di 3 peristiwa itu dan ada satu lagi, ada 4 peristiwa ya, peristiwa terbunuhnya para mubalik terbaik Rasulullah. Kemudian Nabi juga kunut nazilah. Jadi selama hidupnya Nabi pernah melakukan kunut nazilah 4 kali. Dan itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka dari 4 kejadian ini menunjukkan bahwa kunut nazilah itu disyariatkan apabila ada bencana besar. Ya. Bukan sekedar bencana biasa, ya. Tapi ada bencana besar. Seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dibantai, dibunuh, ya. Dihancurkan rumahnya, diusir. Ya. Saya menangis lihat perkampungan para pengungsi. Ya. Di padang pasir, hidup di tenda, dengan sekarang udah mulai hujan juga ya. Ribuan orang di situ berkumpul ya, karena sudah tidak punya rumah lagi gitu. Nah, ternyata dalam 4 peristiwa kunut ini Nabi hanya 1 bulan saja. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut syahron mutatabi'an, selama 1 bulan berturut-turut. Dan setelah itu selesai gitu. Tinggal menunggu pengkabulan. Tapi mendoakan kebaikan kaum muslimin tetap terus berlanjut ya. Hanya tidak dalam paket doa kunut nazilah. Jadi dari 4 peristiwa kunut nazilah, Nabi itu melaksanakan kunut nazilah tidak lebih dari 1 bulan Pak gitu. Nah makanya seperti di Saudi juga, di Mekah, di Madinah sudah berhenti, malah lebih dulu dari kita berhentinya ya. Ya, kalau di Mekah, di Madinah lebih dulu dari kita berhenti kunut nazilahnya. Nah karena di Indonesia instruksi dari MUI-nya agak telat, jadi berhentinya juga telat gitu. Sebab harus memenuhi selama 1 bulan itu. Nah kemudian yang ketiga apa tadi, jadi lupa, saum ya. Saum, dari saum sunat ada saum Daud, ada saum 3 hari setiap bulan, ada saum Senin Kamis, kemudian ada saum Daud. Dari 3 saum sunat ini mana yang paling utama? Tentu yang paling utama saum Daud Pak. Ya, yang paling utama itu saum Daud. Saum Daud itu adalah peningkatan dari 3 hari setiap bulan dan Senin Kamis Bu. Jadi dulu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, pertamanya saum itu 3 hari saja. Jangan kamu tinggalkan setiap bulan, saum minimal 3 hari. Fi ayyamil bid, di hari-hari putih. Yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kata sahabat yang menyampaikan ini Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir itu paling semangat dalam ibadahnya. Dia seorang sahabat cerdas, hebat, mampu menaklukkan Palestina dulu dan Mesir. Ketika Palestina
Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang kafir Kristen. Dan itu baru bisa dibebaskan di masa Umar bin Khattab, yang memimpin pembebasannya adalah Amr bin Yasir. Dan ternyata Amr bin Yasir ini dia tidak pernah meninggalkan saum sunnah, sehingga berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, bumi Palestina, dan juga membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Kata Amr bin Yasir, "Ya Rasulullah, lebih dari itu juga saya masih kuat." Sampai nantang gitu sahabat Mama. Kata Nabi, kalau kuat tingkatkan Senin Kamis. Jadi dari 3 hari setiap bulan ningkat menjadi berapa? 8 hari setiap bulan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kata Amr bin Yasir, lebih dari itu juga saya kuat. Wah, masih nantang kan ya Bu. Kata Nabi, kalau kuat saum sehari, buka sehari. Saum sehari, buka sehari. Awalnya saum sehari, buka 2 hari. Saum sehari, buka 2 hari. Saum sehari, buka 2 hari. Kata Amr bin Yasir, lebih dari itu juga kuat. Nah, kalau begitu kata Nabi, sehari saum, sehari buka. Wa dzalika saumu Daud alaihissalam, dan itu adalah saumnya Nabi Daud alaihissalam. Sampai sudah diperintahkan sehari saum, sehari buka, Amr bin Yasir masih nantang. Lebih dari itu juga saya sanggup. Kata Nabi, jangan. Tidak ada yang lebih afdol daripada saum Daud. Kenapa? Karena kita juga ada hak. Keluarga juga ada hak. Allah juga ada hak. Jadi jangan sampai dihabiskan semuanya untuk Allah. Berikan hak badan untuk istirahat. Berikan juga hak istri. Karena Amr bin Yasir itu, kata Nabi, ketika ditanya oleh Nabi kepada istrinya, bagaimana Amr bin Yasir sikapnya terhadapmu setelah menikah? Kata istrinya, Amr itu adalah lelaki terbaik di muka bumi. Nah ini muji tapi nyungkun Bu. Kenapa lelaki terbaik di muka bumi? Karena gak pernah membuka tiraiku dan gak pernah menginjak kasurku. Jadi saking semangatnya ibadah, istrinya tadi toyal-toyal aja nih. Maka kemudian ditegur oleh Nabi, jangan begitu. Aku juga sholat, aku juga tidur, aku juga istirahat, dan aku juga bercumbu dengan istri. Kamu ada hak, Allah ada hak, istrimu juga ada hak. Nah, sahabat mah ibadah teh dugi ka dicarek Pak. Urang mah dipiwarang oge henteu. Hararese sahabat mah dugi ka dicarek ibadah teh. Saking apa? Saking semangat dalam ibadah. Begitu, Pak. Oh ya, ibu-ibu silakan. Pak. Nggak ngomik supados ka kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Ustadz ya, yang tadi kita di ayat 2 surat Al-A'la itu kan Allazi khalaqa fasawa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Ciptaan Allah itu kan semuanya sempurnanya, tidak ada yang gagal. Termasuk Allah menciptakan kaum Yahudi juga dari fisik, dari kecerdasan, mereka tuh sempurna gitu ya. Tapi sifatnya yang biadab sekarang itu banyak dikutuk oleh kita semua. Termasuk saya sering banget gitu Ustaz ya, ngutuk banget hampir tiap hari kan. Si monyet, si babi segala macam. Itu apa saya dosa apa enggak gitu Ustaz. Karena betul-betul gitu. Saya tuh marah terus gitu kan ngelihat setiap hari gitu kan kalau scroll media sosial selalu umpatan yang keluar dari mulut saya gitu. Yeah. Apakah saya dosa gitu ya. Satu itu. Nomor 2, nggak tahu kenapa dari rumah saya udah niat menanyakan soal saum. Terwakili tadi ya oleh Pak Wawan. Kayak nyambung gitu ya. Dari rumah tuh udah niat pengen nanya itu. Ya, nah jadi gini, saya tuh ada waktu 5 hari, Senin sampai Jumat. Karena Sabtu dengan Ahad ada suami, jadi ada hak suami, saya nggak saum gitu.
Jadi saya juga ada niat untuk mengupgrade dari yang dawam Senin Kamis, ingin upgrade gitu kan ke saum Daud. Nah gitu misalkan, jadi berarti kan misal saya ada Senin ya, Senin berarti selang Rabu, lalu Jumat kan begitu. Tapi saya kok merasa kehilangan yang Kamis gitu. Kamis tuh saya masih boleh saum nggak untuk tetap yang Senin Kamis gitu. Seperti itu Ustadz. Hatur nuhun, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama, penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang sempurna dari sisi fisik dan akalnya. Tidak ada makhluk di muka bumi yang lebih cerdas daripada manusia. Kemudian tidak ada penciptaan yang lebih sempurna daripada penciptaan khaliqah manusia. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi, khuluq, akhlak. Ada yang lebih penting lagi harus dijaga, dipertahankan, itu adalah khuluq, akhlak kita. Makanya ada doa ketika ibu bercermin, doanya apa Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus ciptaanku, maka perbaiki juga akhlakku gitu. Jadi kesempurnaan itu akan diperoleh ketika seseorang itu bukan hanya baik fisiknya tapi juga baik akhlaknya. Nah, Zionis ini, Yahudi khususnya Yahudi Zionis, fisiknya baik, garanteng, carantik ya, brigade dan brigadisnya. Tapi khuluknya jelek, akhlaknya jelek. Dia suka menyelisihi, suka ingkar janji, menentang Quran dan melakukan kerusakan di muka bumi. Bagi orang yang suka merusak di muka bumi, ucapan-ucapan buruk bagi mereka itu tidak menjadi dosa. Karena Quran sendiri menggambarkan Yahudi itu seperti apa? Anjing katanya. Ya, Yahudi itu duribat alaihimudillah. Yahudi itu ditimpakan kehinaan, itu dalam Quran. Maka karena Yahudi itu pinter, akhirnya dirubah. Duribat alaihimul izzah katanya. Jadi dulu di Mesir sampai pernah ada Quran yang dicetak oleh orang Yahudi. Duribat alaihimuzillah, azillah itu hina, diganti oleh mereka dengan kata al-izzah. Dengan kata al-izzah, duribat alaihimul izzah, ditimpakan kepada Yahudi itu al-izzah, kehinaan, al-izzah, kemuliaan. Lalu disebar gratis Pak ke seluruh negara dan ketahuan, satu kata saja dirubah langsung ketahuan. Nah, jadi Quran sendiri sudah menyebut dillah, Yahudi kafir ini bangsa yang dihinakan. Bahkan Yahudi yang kafir ini disebutnya, digambarkan seperti seekor anjing. Bagaimana anjing itu? Ketika dia lemah meminta belas kasihan. Tapi pada saat sudah kuat menyerang, menerkam. Itu sifat anjing. Ini bahasa kitab suci yang sangat apik dalam menggunakan bahasa. Tapi untuk laknatullah ini, Quran itu menggunakan bahasa itu. Jadi ketika mereka melakukan kekerasan, kerusakan di muka bumi, sebenarnya umpatan bagi orang-orang kafir yang zalim itu tidak menjadi dosa. Nah, kemudian saum sunat, ya, ketika kita mengambil saum Daud, apakah masih boleh saum Kamis? Nah, sebenarnya sudah saum Daud itu sudah yang tertinggi, Bu, yang terbaik gitu. Jadi kalau ibu Senin saum, Selasa buka, kemudian Rabu saum, Kamis buka. Ini sudah yang tertinggi. Atau seperti tadi, seperti Nabi, sehari saum, sehari buka. Berarti Senin saum, Rabu, Selasa, Rabu buka. Kemudian Kamis saum, Sabtu, Ahad buka. Nah, bisa seperti itu. Jadi ketika ibu mengambil sehari saum, 2 hari buka,
atau sehari saum, sehari berbuka, itu sudah yang tertinggi. Jadi tidak perlu melaksanakan saum yang hari Kamis, itu Bu. Karena itu sudah melaksanakan yang paling utama. Itu sifatnya pilihan. Gitu. Kalau mau Senin Kamis berarti gugur saum Daudnya. Gitu. Kalau tidak saum Daud maka Senin dan Kamis. Tapi sebenarnya di luar itu ada yang namanya saum mutlak. Ya. Apa saum mutlak itu? Tidak terikat hari, tidak terikat tanggal, kapan saja mau saum, mangga saum gitu. Nah, termasuk misalnya, ini mau saum mutlak aja niatkan, tidak apa-apa gitu. Bulan? Asa ada sambungannya, Pak. Ya, seperti saum Daud kan nyambung. Jadi Senin saum, Selasa buka, Rabu saum, Kamis buka, Jumat saum, Sabtu buka gitu. Jadi nyambung, bukan berarti saum khusus di hari Jumat, tapi ini adalah rangkaian dari hari-hari saum Daud. Yang tidak boleh itu adalah menghususkan saum hanya di hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari raya kita gitu. Di hari raya nggak boleh saum. Itu Pak. Enggak. Dalam azan kita kan ada bacaan 2 kalimat syahadat ya Ustaz ya, ada kalimat syahadat ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibaca yang benarnya itu asyhadu alla ilaha atau asyhadu alla? Ya. Ustaz. Jadi soalnya ada beberapa yang baca asyhadu alla ilaha, ada juga yang baca anla. Allah. Enggak, Ya. jadi enggak ada tasdidnya Allah. Karena tulisannya kan ada anla ya. Oh iya. Nah, ada yang bacanya di lamnya ada tasdid, ada yang bacanya enggak pakai tasdid. Asyhadu alla gitu. Ya, asyhadu alla. Ya. Asyhadu an, di situ andaan. Asyhadu, aku bersaksi an, bahwasanya la ilaha, ada tasdid. Allah. Jadi di nun masuk ke lam. Nah, karena nun masuk ke huruf lam, Allah ilaha, di situ ada alif lam lagi, sama-sama ada huruf sukun, maka bunyi nun hilang, masuk ke lam. Bukan asyhadu an la ilah, tapi asyhadu alla. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Berarti ada penekanan di lamnya ya Ustaz ya, ya? ada penekanan di lam. Jadi bukan asyhadu alla, jadi tapi asyhadu alla. Ya, asyhadu alla. Ya. Diidghamkan Pak. Gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Itu, etama bab tahsin Pak. Ya gitu, bab tahsin. Ya cekap lah. Alhamdulillah. Kebetulan mau ada seminar nasional, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi